Jika lawan kalian memulai permainan dengan pion ke D4, kalian bisa mencoba jebakan ini agar bisa menang dengan mudah. Pertama-tama kita jawab dengan mengorbankan pion ke E5. Setelah pion pukul pion, kita keluarkan kuda ke C6 mengancam balik pion. Putih kuda ke F3 melindungi pion. Lanjut kita keluarkan menteri ke I7 mengancam pion 2 kali. Dan putih gajah ke F4 ikut menyupport pion. Di posisi inilah kita mulai serangan yang akan membuat putih kalang kabut. Kita mulai serangannya dengan menteri ke B4 dan skak sekaligus mengancam gajah. Jika putih menutup dengan menarik kembali gajah, kita pukul pion B2 mengancam benteng. Jika putih melindungi bentengnya, dengan gajah ke C3 mengancam menteri. Lanjut kita keluarkan gajah ke B4 mengancam balik gajah. Putih menteri ke D2 menyupport gajah. Di posisi ini, kita pukul saja gajah dan mengancam menteri. Jika putih menteri pukul gajah, maka menteri sudah siap mengakhiri pertempuran. Skakmat. Jika lawan kalian memainkan pion ke D4, dan kalian tidak tahu cara menghadapinya, kalian bisa mencoba jebakan ini agar bisa menang dengan mudah. Pertama-tama kita korbankan pion ke E5. Setelah pion pukul pion, kita keluarkan gajah ke C5. Putih kuda ke F3 menyupport pion. Lanjut kita korbankan lagi pion ke D6. Setelah pion pukul pion, kita persembahkan lagi kuda, memberikan kesempatan pion putih menari-nari di wilayah pertahanan kita. Setelah putih pion pukul kuda, disinilah saatnya kita berikan kejutan pada pemain putih. Kita awali kejutannya dengan gajah pukul pion F2 dan skak. Langkah paksa raja putih pukul gajah. Dan inilah tujuan utama kita dari awal, memukul menteri putih sebelum beranjak dari posisinya. Di posisi ini, jika putih masih ingin melanjutkan permainan dan kalian tidak bisa menang, sebaiknya main ular tangga saja. Masih seputar strategi pembukaan catur King's Gambit dan jebakan-jebakan yang bisa kita mainkan. Langsung saja kita ke posisi ciri khas dari King's Gambit. Bagaimana jika di posisi ini King's Gambit ditolak dan hitam memilih mengeluarkan gajah ke C5? Kita lanjut keluarkan kuda ke F3. Dan hitam pion ke D6 melindungi pion E5. Lanjut pion ke C3 untuk menyupport pion ke D4 di langkah berikutnya. Hitam menteri ke E7 menyupport pion E5 sekaligus memonopoli jalur raja. Lanjut kita dorong pion ke D4 sesuai rencana awal. Dan hitam pion pukul pion. Kita balas pion pukul pion. Hitam lanjut menteri pukul pion menyerang raja. Di sini kita bisa menutup serangan menteri dengan gajah atau menteri tapi tidak perlu kita lakukan. Cukup kita geser raja ke F2. Dan hitam akan memundurkan gajahnya. Disinilah kita mulai serangan balik dengan gajah ke B5. Skak. Dan hitam punya banyak pilihan langkah untuk menutup serangan gajah kita. Bisa dengan pion, kuda, atau gajah. Tapi semuanya akan sama saja karena tujuan kita adalah skakster dengan benteng. Jika hitam menyadari ancamannya, hitam akan lebih memilih menggeser rajanya. Bisa ke D8 atau ke F8, tapi akan sama saja. Kita lanjut dengan benteng menyerang menteri sesuai rencana awal. Setelah menteri kabur mencari tempat yang aman untuk menyelamatkan diri, disinilah kita buat hitam gigit jari dengan benteng ke E8. Skakmat.